Saudara bayangkan ya, membayangkan saya pikir saya ini sangat siap terhadap kematian. Tapi tadi saudara betul-betul waktu tadi dalam perjalanan pulang ya. Ya, tadi ada mau bilang bukan saudara, ini sudah lebih dari saudara. Ya. Tadi di Manado itu ya. Itu dalam perjalanan pulang dari sana, saya kok tadi ini kuat sekali sudah di hati ya. Dia siap. Ya. Kalau tanya apa orang dang, siap enggak? Orang lain kali cuma bisa, orang pikir ini pertanyaan yang tepat untuk orang yang sakit. Oh dia sekurang mau tunggu-tunggu mati. Kong angko dang tunggu apa? Oh saudara. Tuh. Padahal Sadiki jo yang nyanda sakit mati sekarang. Ya. Tadi tiba-tiba tadi mau baca Alkitab saya buka. Ada yang tiba-tiba posting. Ya. Sangat muda ini belum 40 le. DP umur. Ya. Tak kira semua kawin. Tahu lah tadi tuh. Loh kayak dia apa kok dia mati. Ya. Tak kira semua kawin. Tahu semua mati. Ya. Ya. Wah, ini kan ini yang orang lain kali pikir dan ini yang gak masuk akal tuh. Kalau mau tanya pada orang, so siap. Misalnya gini, siap apa? So, ya. Kalau orang kan tanya, so siap, maksudnya siap apa? Nah, kalau orang sakit, so tunggu-tunggu mati, orang tanya, so siap dapat rasa tepat. Itu pertanyaan. Bagaimana pertanyaan yang sama ditanya kepada kita? Itu saudara ya. Tadi kan saya pikir lah selama ini so kita tuh keluar-keluar kepada saudara. Tuh orang mesti siap. Siap untuk mati kapan saja. Nah tadi waktu ya itu ibu istri dari almarhum tadi baca cerita tuh tadi. Ya masalahnya saudara kira-kira bulan Juni saya ada di sana untuk berdoa. Jadi dapat rasa masih dalia dia ada dudu-dudu. Oh masih dudu-dudu saudara. Keluar di luar baca cerita. Saya memang waktu pas dengar berita meninggal. Ya, saya langsung WA. Itu kan tengah malam saya WA saudara. Maksudnya tanya. Ini apa kek? Pokoknya ini bilang. Aduh ketika masuk rumah sakit dia tulis. Cuma 3 hari Ron. Ya, so nyanda ada pikiran maksudnya mau apa? Orang nyanda sangka kalau semua pergi kote ternyata dia kote semua pergi. Oh iya. Jadi itu tadi, jadi itu pokoknya tuh ini kalimat tadi tuh. So siap sudah. Ya, kok bisa tuh tadi saudara? Ini kalimat ini apa? Apa yang semua pergi? Toh, isunin tahu le. Masalahnya ini kalimat terus ada di hati saudara. Juga bingung ini ya. Tadi sampai sini kita langsung singgah di situ toh. Kan di muka ada yang meninggal toh. Kemarin saya berpikir kemarin tadi sebenarnya tak pikir mau pergi di situ ya. Karena di sana so meninggal terpaksa orang ke sana saudara. Ya, tadi sampai sini turun di situ dulu. Ya, sekalipun tadi enggak sampai mungkin 15 menit kok. Enggak sampai leh. Ya. Sampai situ berdoa sebentar lalu datang sini karena memang dapat rasa ini badan so dipotong-potong so jadi 20 saudara. Ya. Aduh, memang tuh tadi yang namanya lelah kita sentong bilang apa saudara? Betul, Komang. Betul, ya. Begitu ya. Tapi waktu berpikir kembali tentang so siap. Tuh. Saudara, ini kita ada tanya Pak Saudara, ini sudah tadi tanyanya. So siap.
So siap. Bukankah saya selalu bilang ke saudara? Ya. Dan bukan bilang pak saudara, bilang pak Tuhan. Tuhan, tolong hambamu. Tolong hambamu pulang dalam keadaan rindu. Rindu padamu. Bayangkan saudara. Jangan pulang Tuhan paksa-paksa. Artinya kau bukan kekasihnya. Masa kekasih aja paksa. Jadi kalau sampai sekurang paksa-paksa, kau bukan kekasihnya. Nah kalau kau bukan kekasihnya, ya berarti bukan mempelai. Dia kan mempelai laki-laki. Orang Samuel ini mempelai perempuan. Ya, mempelai perempuan. Harus. Nah, kalau saudara tidak rindu pada Tuhan, kau bukan kekasihnya. Dan kau bukan mempelainya. Dengan kata lain, kedatangan sang mempelai bukan untukmu. Dia datang untuk mempelainya. Loh, mempelainya siapa? Yang rindu pada dia. Mau datang bagaimana? Pak orang yang tidak rindu. Itu bukan kekasihnya. Ingatkan dirimu sendiri. Sekali lagi saudara. Ini saya berdoa kenapa? Loh, karena kita takut mau pulang dalam keadaan tidak rindu. Artinya kalau bukan kita bukan kekasih. So putus berarti. Sunya tidak rindu. Coba sekarang. Renungkan lagi. Oh. Kan bagus. Bayangkan. Coba mana tuh ayat tadi pergi ke rumah duka. Pengkhotbah. Oh, kan orang baru baca ini hari Rabu toh. Atau baca ulang. Coba. Apa? Baca sama-sama. 3. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, ada alasannya. Kenapa? Bukan karena di sana ada makanan. Ya ampun. Oh. Rasa begitu kalau nyandak pergi. Atau rasa apa leh? Bayangkan ini. Tuh. Biasa saudara. Ya, keluarga dekat itu sama dengan tuh hari dong ses. Tuh. Orang datang dong bingung ya. Karena kan almarhum meninggal itu jam 3 kurang 10 pagi subuh. Tuh, jam 3 kurang 10. Tuh. Jadi orang sebelum itu beberapa hari menangis terus. Tuh. Oh, saudara kan sudah dengar tuh DP video. Tuh. Itu menangis luar biasa. Nah sudah. Dan dengan soklar. Songo jam 5. Kontorang duduk di tambah makan. Kontorang makan. Torang berapa orang tuh hari? 4 orang. 4 orang bamakang. Sementara orang bamakang kong itu tetangga sudah datang. Saya tiba-tiba merasa begini. Pasti dompet dalam hati. Bayangkan nih. Ada orang mati apa nih keluarga dekat. So sementara makang. Orang nih tahu ini baru mau datang. Orang sudah tuh hari menangis terus. Oh. Nah, betul saudara. Waktu itu saya sampingnya ada air mata. Habis air mata waktu itu. Habis itu saudara, setelah semua so tenang, so enggak ada semua so pulang. Baru oh, so enggak ada kotek dia. Nah itu saudara. Itu hampir tiap hari kita menemukan diri sementara menangis. Sama dengan itu tadi. Itu tadi orang sampai sana. Si ibu mata so bangka. So stop dia sudah tidak menangis. Ya. Tadi waktu saya yang datang. Nih tahu deh kalau apa saudara. Dari ini tidak rasa menangis. Sampai sana. Waktu masuk pelia coba dia. Kita ikut rasa menangis. Tapi kita pikir dia tidak menangis. Kenapa kita tuh menangis.
Tuh. Tak ingat waktu baplok dia malah dia bilang begini, sudah Ron, so cukup dia so boleh pergi. Tuh, tapi kira masalah ini tuh keluarga inti malah yang sapu tapi belakang kan, sudah Ron. Itu kok hilang tuh air mata. Tadinya semua memang kalau berani dia menangis mungkin kita lebih kuat menangis daripada dia. Ya. Semua tertawa, semua gerap ini. Siapa tuh DP istrinya menangis, orang dari mana dia kapan dia tuh menangis. Tuh. Ini kan begitu. Itu tuh keluarga. Ya. Lain kali tuh orang karena saudari itu hari menangis terus. Setelah DP waktu ya orang-orang bingung kenapa orangnya nak menangis. Yang aneh itu baru mau menangis. Tuh orang saudari itu hari menangis terus. Nanti kalau so habis itu so tenang, baru engkau dapat rasa so nyanda ada. Toh baru dapat rasa kehilangan. Nah itu dong. Nah sekarang soal ini ya, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia. Dengan kata lain, Tuhan suka sekali kita semua ini diperingatkan. Hidup ini ada akhirnya. Coba saudara, yang tua-tua belum mati, tuh muda so pergi. Yang sakit-sakit, ada saudara, so sakit sekali, nyandak mati-mati. Tuh lain ya. Belum Riki ditangani so mati dia. Terus ya kan. Berarti kapanpun ya. Dengan alasan apapun. Ya saudara. Ya. Apa? Kita sedang antri menuju ke loket kematian. Dan torang nih tahu torang nomor berapa. Itu persoalannya. Torang penomor antrian nomor berapa torang nih tahu. So itu nasihat firman Allah apa? Tahu diri. Sadarkan diri sendiri. Hidup ini ada akhirnya. Masa kalimat yang selama ini orang tahu tuh apa? Alasan untuk mati bukan tua. Alasan untuk mati bukan sakit. Tua muda sakit sehat bisa mati. Jangankan orang di tengah jalan, orang di tempat tidur mati. Tuh. Tadi baca cerita yang Brur. Tapi dan tiba-tiba kita dapat ingat ini ya. Ada Bapak Pendeta ya. Orang ya lumayan kenal ya. Karena dulu ya almarhum tanpa praktik itu. Jadi orang tahu sekali le. Ya. Nah, Pak Gembala itu juga belum tua-tua amat kan. Tahu dia waktu itu kayaknya belum 70, 60-an dia. Ya. Sementara orangnya sangat energik. Brur almarhum bilang, bayangkan kita praktek di situ. Kita PKG besok pagi cari Pak Gembala so di Kobong PC, so di dalam PC saudara. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi so di dalam PC. Dia bilang no, hele Gembala so di dalam PC apalagi pengerja. Jadi dia bilang kita ikut terjun di dalam. Belum pernah dia masuk ke Kobong PC. Belum pernah seumur hidup. Nah, itu kali yang pertama. Dia alami dan kan semua dia nin tahu. Ya. Bro itu anak petani sebenarnya. Ya, mau bilang anak petani bukan. Anak petani dan tukang. Tuh. Keluarga Bas dorang itu. Nah, tapi karena ini dua anak bungsu, dorang nin tahu apa-apa. Soal bertani dengan segala rupa dorang nin tahu, ya. Tapi waktu jadi hamba Tuhan,
Dia taruh bertekad dalam hati, apapun itu kita mesti bisa. Itu. Dia bilang, naik kobong cingke, naik pohon cingke. Toh, PT cingke belum pernah seumur hidup. Toh, bangka tu kaki. Marnyanda, dia betul saudara. Ini dia cerita. Ya. Kan waktu dulu dia keluar, maksudnya habis masa praktek toh. Dari Bitung minta Brur untuk pulang rumah toh. Pulang ditarik oleh gembala setempat. Tahu enggak? Itu bapak gembala DP tambah praktek menangis. Ini cerita betul. Menangis karena dia kata belum pernah dapat pengerja yang model begitu. Banyak pengerja yang lari justru dari dia. Lari cari, don't tahu udah tidur. Ya, cari pagi-pagi sudah ada, so lari. Tuh, siapa yang mau masuk PC hampir siang. Tapi karena ya ini dorang pepapa ini DP tekad itu. Dia bilang kan cowok-cowok, bayangkan saudara. Dia bilang om pendeta naik motor, kita mau pikobong. Nah kan ladang itu udah ada banyak saudara. Ya, jadi selain tuh kobong di belakang gereja, tuh kobong-kobong di tempat lain. Dia bilang bayangkan tuh kobong miring begini, kong kita mesti atur DP DP tangga sangat berat. Ini dia kasih gambaran saudara. Kan saya juga enggak pernah tahu DP kira-kira medannya seperti apa. Dia bilang bayangkan ini kan miring. Dia bilang jadi kita mesti karena nyanda temang. Jadi kita mau kasih pindah ini tangga berat ini. Bagaimana DP cara supaya nyata sontong di vanili. Karena dia bilang berani tasontong putus. Kayak vanili kan udah jasa kaweng saudara tuh. Dia bilang kita belum pernah kasih kaweng orang mar. Kalau kasih kaweng vanili so jago. Diajar sampai cara mengikat jadi supaya tali hemat tidak boros. Itu sampai seperti itu saudara. Ya. Dia bilang jadi dia pakai tali untuk kasih pindah itu tangga. Yang kan ini. Ya, jadi dia bagaimana ini? Ini masalahnya medannya miring dan dia nyak damang. Dia bagaimana? Sementara napa tuh vanili di antara tuh pohon-pohon itu. Bagaimana dia bicara? Ya, supaya semua bisa terselesaikan. Ya. Dia pulang, dia bilang kita pulang. Mbak jalan kaki kita nggak peduli. Siapa mau bilang, aduh napa cowok-cowok dia nggak peduli. Nah, pikul tuh apa kata segala pacol peda semuanya itu. Ini hamba Tuhan saudara. Nah kemudian sesuatu terjadi. Jadi ketika Brur so pulang kan gembala karena dia begitu semangat, dia selain menggembala dia itu lurah. Lurah bukan hukum tua, lurah. Bukan luri ya, lurah. Jadi kan begitu, siang-siang dia di kantor hukum tua. Iya, kantor dekat gereja soalnya. Saya tahu tuh. Sesuatu terjadi, ibu gembala bercerita begini. Beliau mandi, kamar mandi itu di kamar. Ya, keluar kamar kan sehat-sehat ada mandi. Mandi sendiri bukan orang kasih mandi. Keluar kamar mandi ibu gembala bilang dia ada agak-agak. Ya, kemudian bapak gembala mau pakai baju. Dia mau pakai celana. Kan berdiri. Dia pakai begini kok dia rubuh. So mati. Nggak sakit tuh. Kan dia gesit. Energik. Belum tua. Kau ngangkos apa? Itu kan pertanyaannya. Harusnya mengapa pergi ke rumah duka? Lebih penting, lebih bagus daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka, orang diajar untuk tahu diri.
Sementara rumah duka sekarang susah sekali tuh orang mengerti itu dia. Tuh, di sana tuh orang rame. Di rumah duka, mana ada orang membicarakan tentang so siap. Bagaimana kalau angko sekarang? Tidak ada yang tanya begitu. Sudah, dia tuh so siap. Nah padang dia so di dalam peti. Kita, jangan tanya-tanya. Belum dok, 100 tahun lagi. Tuh, kalau Khairil Anwar kan 1000 tahun lagi. Itu terlalu mengada-ada. Saudara 100 tahun Jodang. 100 tahun lagi dah. Coba, jangan kasih hilang tuh tadi. Mana? Enggak. Karena di rumah duka, kesudahan setiap manusia. Hendaknya yang hidup memperhatikan. So itu saudara, sukses ini yang paling pasti kamu lihat tuh. Mari kita memuji Tuhan. Semua berdiri kecuali keluarga yang berduka. Ini maksudnya apa? So pingsan atau apa? Atau semua iko masuk di dalam peti? Harusnya bayangkan, so terjadi kematian, ada salah satu anggota yang mati, orang lain keluarga jadi memperhatikan Tuhan. Langsung tahu DP diri, harusnya hormat Pak Tuhan. Bukan hormat orang mati. Tunggu saudara, saya lain kali sampai begini, ini orang Kristen ke orang mana? Ya saudara, sekali lagi, ya ini ulang ini, karena ini yang baru-baru yang ingin tahu. Di sini sudah dipraktekkan, ya. Di sini ya waktu almarhum meninggal kan Bapak Gembala. DP mayat bukan di sini, di situ. Iya saudara. Kenapa? Karena saya bilang itu orang ini mau ibadah pada Tuhan, bukan mau ibadah pada dia. Jangan taruh dia di tengah, taruh dia di pinggir. Jadi sekali lagi saudara, waktu saya mengajar orang, Tuhan so kasih, engkau jangan cuma teori coba tunjukkan prakteknya seperti apa. Kalau nggak ada dong gimana? Iya saudara, ya. Jadi sekali lagi waktu itu orang udah keluar, ya. Orang sampai dekor, ini tukang dekor sudah sementara dekor, taruh di tengah dekorasinya. Saya yang datang, dipindah. Dorang haga. Bagaimana ibu pendeta? Iyo, bukan di sini, dia di situ. Taruh di pinggir. Dorang baku haga. Iyo, orang ini mau ibadah Pak Tuhan. Nanti kalau orang mau lihat DP mayat, pergi di situ. Jangan dia yang tanpa orang sadar, orang dapat ibadah Pak orang mati. Orang ibadah Pak Tuhan. Jadi nanti kalau kita mati taruhlah di situ. Jangan kalau saudara taruh di tengah kan kok salah. Pokoknya suruh taruh situ. Itu saudara. Sampai suruh kasih ingat. Kalau sampai kita mati jangan sampai mau dibeli baju. Ada tuh baju di dalam situ. Yang macam-macam. Yang usah aneh-aneh. Ya. Malah kita kaget. Ya, Vita bilang kenapa Mama Vita ada baca. Dan Vita berpikir begitu Mama. Kalau Vita mati, kalau udah mati sementara tidur, biar Joko begitu. So tak tidur begini. Taruh Joko, kalau mau taruh bunga, taruh ya bunga. Ya usah ganggu-ganggu. Biar Joko model begitu. Nggak usah kesetere begini Jo. Saya bilang, iyo. Bagus tuh begitu supaya ini apa ya? Dia mati dengan tenang, mati tasono. Nggak usah ganggu, mesti bikin begini. Loh, Tuhan Yesus dibungkus dengan kain kapan. Yang salah saudara. Jadinya ada dapat lihat tuh. DP tangan ada di mana. Muka bagaimana. Ya, DP senyum sampai sini kah sampai di telinga. Bukan itu DP persoalan. Sudahkah keluarga yang masih hidup jadi tahu diri. Jadi, Tuhan, ternyata KTN hidup ini memang ada DP akhir. Kira-kira kita tempo apa? Tuhan,
tolong siapkan aku. Kan aneh saudara, bayangkan orang muda mati, orang tuanya tidak bahasa dia. Aduh, saya benar-benar heran saudara. Ya, ada beberapa pasangan yang meninggal, ada satu saudara, seorang cucu basudara, tinggal di Tondanon dia. Nah, masih muda saudara. Dia 40-an usianya. Ya. Istrinya dokter. Istrinya lebih dulu menghembuskan nafas terakhir si dokter. Oh. Lalu belum 40 hari kalau tidak salah, suaminya menyusul. Ini cerita sungguhan. Kalau tidak salah suaminya insinyur. Jadi itu pasangan dokter dan insinyur. Kalau dokternya tidak mau mati, ya kasihan. Itu sekali lagi belum tua, belum 50, kok mati. Saya ingat di dulu persekutuan doa, ya. Pas saya khotbah, selesai khotbah tiba-tiba ada, sudah tahu kan Bu Lopi, ya, datang. Aduh pendeta, tapi ponakan pendeta. Saya bilang, oh siapa tuh ponakan? Iyo, dia ahli ginjal Asia Tenggara. Ah bagaimana? Ahli ginjal Manado Tenggara? Oh bukan, se-Asia Tenggara dia ahli ginjalnya. Iyo, kong dia baru mati pendeta. Mati dengan sakit ginjal. Soalnya dia bukan tukang bikin ginjal. Dia disebut ahli penyakit ginjal. Kong dia mati sakit ginjal umur berapa? 44 tahun. Menurut saudara? Itu. Jadi itu ibu benarkan khotbah saya. Menurut saudara? Orang lain kali dalam nggak ada pandang enteng saudara. Firman Tuhan itu jelas memberitahu kepada kita. Mengapa? Jadi pergi ke rumah duka itu lebih penting. Kenapa? Karena di sana tuh orang belajar sesuatu. Jangan pergi di rumah duka. Saudara mau apa di sana? No? Jangan sampai salah sasaran. No? Tapi tiba-tiba ini dapat pikir. Karena Yesus bilang apa? Kalau Pak Tuhan justru biarlah orang mati menguburkan orang mati. No? Kau perhatikan hari-hari hidupmu. Oh saudara. Oh sudahkah kita siap? Tuhan semua datang, kontorangnya tidak ada yang siap. So bilang akang, bayangkan saudara. Tuh Elon Musk, siapa leh? Mark Zuckerberg. Ya susah sekali mau baca, mau cumu DP nama. Tahu Zuckerberg atau Zuckerberg, so tahu. Pokoknya DP nama Mark. Mau DP fam rupa apa bodoh amat, bukan orang urusan. Pokoknya dia punya itu FB. Sekarang so lebih berkembang, bukan cuma FB, Meta. Di situ so ada WA, FB, Instagram, semua dia punya. Masih muda. Kong dorang semua apa? Sosadia dompe rumah di bawah tanah. Kong orang Kristen. Apa? Semua mati so. Ya. Dorang yang tidak percaya Alkitab.
Mar dorang tahu dunia akan berakhir. Jadi dorang berpikir bagaimana caranya toh untuk mengantisipasi kalau dunia sampai berakhir, kira-kira bagaimana orang tetap masih hidup di dalam dunia, atau kalau boleh orang so pindah di planet Mars. Ya, saya baru melihat tuh Elon Musk itu, dia yang punya tuh mobil Tesla itu tuh, mobil keren yang mahal, yang orang nyandak dapat beli, deng orang nyandak peduli. Bukan semua sakit orang, semua sakit. Kasihan kita nyandak dapat beli Tesla ya, bodoh amat ya. Ngoni jo tuh pakai orang yang ndak usah. Orang naik Grab jo. Tuh, kayak peren. Murah tare. Tuh kan? Ya pokoknya mesti saya disakit kepala gara-gara itu. Tuh, yang kan saudara, Elon Musk baking rumah. DP harga berapa? Dengar, $10.000. Itu rumah modern yang bayangkan dia boleh kirim sudah pakai dos. Itu rumah. Dia kemas jadi boleh lipa-lipa. Dia bilang bahkan rumah ini bisa dibawa ke planet Mars. Orang mau pi sorga, ngoni mau pi Mars. Baik jokong sampai. Saudara coba gua. Tuh, ini bayangkan. Ini orang coba pikir sampai ke sana. Kong orang masa kini, coba pendeta sampai yang akan supaya orang umur panjang. Oh kasihan. Tuh, ada yang talia, ini tahu itu betul kayaknya anda 111 ke berapa DP umur. Dong kasih tunjuk ini orang tertua di dunia. Ya, so kurang rangka saudara. Masih ada kulit, ya di tempat tidur DP mata soalnya ndak ada, so mau tak masuk. Betul-betul itu rangka yang masih hidup. Kok saudara suka umur panjang begitu? Gimana sih? Aduh, kita mau sampai 150. Kan bodoh angko. Yang kan itu. Talia, Tuhan, ini dang tuh orang suka. Panjang umurnya. Berapa ratus? Mata so tak masuk, betul-betul sudah ada di bibir mata kayaknya. Ya, semua. Mau bilang manusia bukan manusia. Memang di atas koi dia. Belum mati, ini boleh kubur. Panjang umurnya. Coba, ini ada apa dengan pikiran manusia saudara? Kok bisanya tidak ada orang yang bilang, oh Tuhan jadilah kehendak-Mu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, pendeta, itu orang mati di luar sana. Itu ayat for orang mati. Di sininya tidak ada orang mati. Kalau sampai Tuhan belum datang secara umum, dia bisa datang secara pribadi. Nah, kalau dia datang secara pribadi, saudara pernah lihat enggak? Itu video, kumpulan video ya. Dari berbagai negara, berbagai orang saudara. Mulai dari tua, muda. Semua itu sementara aktif. Lalu meninggal. Itu orang gabung, itu video itu. Tuh hari saya ingat saya pernah ada beberapa video itu, bukan cuma satu. Ya. Jadi dari berbagai kejadian ada saudara sementara antri kayaknya itu di kantor. Sementara antri, tahu-tahu dia belum sampai DP nomor antrian, dia sudah jatuh mati. Ada yang sampai begini di loket, tahu-tahu ini petugas kan di muka, sementara batulis ini bapak sebegini. Ini bukan opak-opak saudara. Bapak. Tahu-tahu begini, dia langsung rubuh. So mati kote. Aduh saudara. Itu di Cina, ada lagi di Cina tuh. Itu cewek presenter. Presenter. Sementara dia mau wawancarai, dia baru panggil kayaknya dari audiens.
maju di depan. Oh sangat energik cewek itu. Reporternya, presenter. Ya. Dia baru mau wawancara, baru kasih satu pertanyaan kalau tidak salah. Sementara yang ditanya ini menjawab, ini presenter jatuh, mati. Kalau dia so nenek-nenek lah dia bicara tahu so tua kok ngana no mau baking tunyak dia masih sangat muda. Justru kalau mau lihat begitu kayaknya dia mungkin 22, 23 begitu usianya. Kalau cuma mau lihat penampilan. Kok dia rubuh kok mati? Dia mati di panggung. Coba, terus kan paling enteng ya. Ada pendeta di Bitung ya. Bapak gembala meninggal bulan Desember, ibu gembala meninggal bulan Juni. Jago tuh orang. Kali saudara, kita pikir-pikir. Orang ini baru kemang kejadian tuh orang mati, masa mau kejadian ulang? Ya ampun, angko nih keterlaluan berpikirnya. Mau apa kek? Tuh, ada yang belum 1 minggu so mati. Coba, itu Bapak dan Ibu Gembala GPPS saudara. Ya. Itu berapa tahun lalu? Akhirnya dua-dua karena orang dua cuma beda berapa jam. Dimakamkan dua-dua. Bapak dan Ibu Gembala. Bisa. Makanya untuk segala keadaan, segala situasi, siapkan dirimu. Jadi siap yang pandang enteng. Oh tapi tetangga kok baru mati. Nyak mungkin orang habis itu. Masa dia baderet. Kan bodoh. Pikir saudara coba. Tuh. Kalau cuma mau pikir begitu saudara. Siapa tuh mau tahu. Ya. Brur almarhum. Masa so pikir dulu sana Om masih sehat-sehat dan segar kuat. Masa brur masih umur begitu? Coba, orang kan yang pernah terpikir. Ini so lama saudara ada di pikiran saya. Bayangkan. Tuh. Sedikit itu orang tua di dekat sini. Orang yang tidak pernah sangka kalau ini. Bapak Gembala situ so mati. Aduh coba saudara. Dong tahu kenapa dia tuh udah Bapak Jalang. Oh. Semua orang tuh nintau, so bilang akang. Orang tuh nomor berapa tuh orang nintau. Oh, angko pandang-pandang enteng padahal semua angko giliran. Apa? Pandang enteng. Ya, harusnya orang lain siapkan dirimu. Bagaimana kalau ternyata angko nomor berikut? Saya ingat sekali saudara, ya, karena saya kan dari dulu saudara, dari dulu ini tak biasa sekali ya. Itu lihat di FB ada yang meninggal, kita langsung cari tahu dia umur berapa, kegiatan terakhir apa. Itu saya model. Maksudnya apa? Ini memperingatkan diri sendiri. Nah, yang terjadi saudara karena kita tukang bangun tuh tengah malam tuh. Jadi kita pelia begini. Itu paling saudara kita masih ingat sekali saudara itu. Entah itu mungkin kayaknya hampir hari-hari. Dia kan sementara tidur, kita datang kok kasih bangun. Jangan lihat. Napa kira aduh suami istri mati Lain kali saudara dia kan agak dasar. Oh iya dong. Iya. Sudah. Lain kali saudara kita balik di tempat duduk. Kok kita lihat. Tuhan terima kasih. Mungkin kata ini dia cuma pesan for kita. Bukan pesan for orang lain. Saya tidak pernah tahu kalau dia akan mati. Coba saudara. Sekali lagi. So kita itu fak kematian. Terus saya bilang ke saudara. Asal khotbah selalu di ujung itu. Memperingatkanmu. Memperingatkan diri saya sendiri.
Bagaimana kalau kematian itu datang sekarang? Benarkah saya siap? Coba 1 Petrus 4 ayat 7. Mari tolong baca sama-sama. 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Bukan supaya kamu kuat cari doi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau tulis segala sesuatu menurut saudara, ada yang nyandak tak masuk di sini? Hah? Kalau segala sesuatu, ada enggak di luar ini? Ada enggak? Oh kalau ini nyandak termasuk segala sesuatu. Bilang segala sesuatu kesudahannya sudah dekat. Ini yang tulis apa? Petrus. Petrus tahun mati kira-kira tahun berapa, Dek? Itu. Sekitar begitu, ya. Bayangkan Petrus kalau dia tahun mati, ini kurang lebih ya, 62 Masehi. Tahun 62 dia bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekarang 2024, kalau kasih ingat Tuhan semua datang, so dekat, ini semua mau habis, segala rupa Jo. Tahun 60 dia so bilang so dekat. Yesus datang dan bercerita, so dekat. Saudara. Oh 64. Ya itu kan, itu juga kan tasamu tafsiran saudara, itu cuma perhitungan ya kurang lebih. Oh taruh coba gitu dang, 64 atau sampai 68 Masehi. Kong so dekat. Semua habis. Semua berakhir. Kong setelah sekarang semuanya tidak berakhir. So lebih jago sekarang Waduh. Saya kalau sudah, saya sampai berpikir ya, ini coba pikir kuat saudara untuk itu. Tuhan ini mempelai pria. Ya. Gereja adalah mempelai perempuannya. Ini perjamuan kawin anak domba akan terjadi. Nah bayangkan kalau gereja adalah mempelai perempuan. Mana itu ayat apa? Jangan pikir apa tuh ayat itu tadi? Tunggu. Tunggu. Ini kok bisa lupa ini. Ya. Jangan pikir Allah meletakkan rohnya di hati kita dengan cemburu. Itu bagaimana kata-kata? Coba mana? Jangan pikir tanpa maksud penting itu. Dia menempatkan rohnya dengan cemburu. Tuhan bayangkan ini. Ini Tuhan ini yang bilang. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. So itu saudara melirik saja dia marah. Itu Tuhan saudara ya. Sekali lagi saudara akan terkejut lihat. Tuh orang yang hendak masuk gereja Tuhan yang tidak pernah hukum. Kenapa? Nanti satu kali bakar. Tapi itu kekasihnya. Yang berani saudara meleng.
Tiba-tiba saudara perasa dia sudah cambuk. Ya. Jadi sebenarnya waktu saudara sudah tidak pernah diperingatkan, padahal engkau sendiri tahu kalau saudara sementara hidup dalam kesalahan. Berdoa kau menangis saudara. Kenapa? Kau bukan kesayangannya. Karena kalau kau kesayangannya, selalu dia bicara di hatimu. Selalu dia beri peringatan. Kalau sampai saya tidak perasa, Tuhan mau datang. Kau bukan kekasihnya. Dia tidak kasih tahu DP jam. Dia tidak kasih tahu DP tanggal. Tapi kekasih akan rasa. Dan selalu dia membuat dirinya siap. Bagaimana kalau dia datang hari ini? Tuhan pencemburu, jangan salah. Saya bilang ke saudara, ya, kalau suami istri tidak saling cemburu, loh harusnya dipertanyakan, ini dia cinta atau enggak? Itu. Kenapa? Itu Tuhan yang taruh. Justru untuk menjaga hubungan itu. Oh, orang kok baku-baku percaya. So 2 tahun dia nyandak pulang-pulang, nyandak ada kabar. Orang kok saling percaya. Saling percaya bodok. Coba. Berapa banyak yang kemudian sudah. Betul-betul dia nyandak pulang. Saling percaya. Saling percaya apa? Ibu saya sekarang ini zaman ada HP. Kom pigi. Kong enter bilang nyandak pernah. Anak ini terlalu cemburu. Itu dulu saudara ini ya. Kalau ada orang selamat malam Ibu Pendeta, saya langsung tanya. Langsung tulis. Malam di mana istri Bapak? Iya saudara. Sosas ini yang paling langsung tanya. Malam di mana istri Bapak? Langsung pokoknya. Ya. Dulu ada yang dia bilang dia beristri. Loh, beristri kenapa selalu? Oh iya, sudah. Tadi kita so telepon pak dia. Loh, jadi karena so telepon pak dia, sekarang langsung mau telepon pak kita. Iya saudara. Loh ini saya jujur loh, terus terang nih Pak. Saya langsung bilang, Pak, kalau Bapak tidak mau saya blok, jangan perlakukan saya seperti itu. Ya, kalau anak ulang kita blok. Iya. Masa, oh iya sudah Bu, tadi saya sudah telepon istri saya. Oh jadi maksudnya kalau sekarang anak telepon pak kita. Aduh saudara coba kok. Aduh coba ini saya sudah taruh ini dalam-dalam di hati saya. Waktu itu kan saya sendiri. Harusnya saya boleh dong apa saja. Karena kita takut bagaimana kalau sudah waktu kita mati. Hah? Bukankah saya mati sebagai orang yang sedang ganggu? Oh tahu-tahu, oh dia yang baganggu pak kita. Oh iya apapun itu, siapa yang engkau layani? Kan begitu harusnya, berpikirnya harusnya begitu. Nah, ini kalau sampai so begini DP cerita, ada yang harus dikoreksi malam ini. Jangan pandang enteng saudara. Ya, sebentar lagi orang mati. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sungguhkah kau sudah siap? Ya, orang kok cuma baku-baku sedu. Loh justru itu. Tuh baku sedu itu tuh boleh. Tadi malam ada saudara. Ya. Selamat malam Ibu Pendeta. Hah? Kita lihat. Saya buka saudara karena kita tuh baru bangun. Saya begini. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Dia cuma bilang selamat malam. Kok kita lihat? Hah? Pas kita buka begini. Waduh, Sadiki tuh.
itu chatting, itu pesan, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Oh pokoknya selamat datang. Panjang. Makanya tidak ada waktu. Selalu susah biar. Oh, ini sekarang sudah Pak ingat nanti kurus bantar blok. Iya saudara. Saya sampai dalam hati bayangkan ini orang-orang. Ini betul-betul nyanda war-war. Kita nggak pernah balas biar satu kali. Rusuh panjang sekali. Ternyata sudah dari tahun lalu kayaknya. Mari kita nggak pernah buka saudara. Baru itu taslak. Ternyata selamat siang Ibu Pendeta. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sangat mudah. Yang tidak ada kerja. Tuh. Jadi sekali lagi, kalau sampai Roh Kudus bekerja seperti itu, hati-hati. Berarti di sini ada yang harus mendengarnya. Soalnya tidak salah kita. So kasih tahu. So kasih ingat. Salah sendiri kalau kau membiarkan dirimu hanyut dalam percakapan-percakapan yang akan membuat kau terjerumus dalam dosa. Saya taruh dalam hati. Bagaimana kalau saya misalnya ya, suami saya diganggu dan dia bercerita dengan orang lain. Kira-kira kita sakit itu enggak? Harusnya begitu dong menempatkannya. Bukan merasa cantik dia. Bayangkan dia ada istri dia bercerita dengan kita. Ini kan perempuan. Kau bukan orang benar. Kau tidak siap untuk ke surga. Seandainya ya, tidak pernah bertobat dari hal itu. Loh, kau pasti mati sebagai pezina. Itu orang cuma bagus edu. Nyanda ada bagus edu. Lebih sesuai tengah malam bagus edu. Malam bagus edu. Kita tanya saya bilang pada dia stop. Mardia apa dia tetap bercerita terus. Angkut tuh kasih mati. Kong blok tuh orang begitu. Begitu saudara. Tuh jangan sembarangan. Sadiki jo ini dosa yang terjadi karena HP. Tuh. Ya sudah. Ya. Sekali lagi ini kalau mesti baca cerita seperti ini, Tuhan pasti punya maksud. Ya. Jangan berpikir, nyanda ada kok di alam nyata. Tuhan yang bilang, saudara, perjinahan di pikiranmu, kalau itu terjadi, kau disebut pezina. Nyanda ada pezina masuk surga. Tidak ada. Saudara nonton, lalu saudara ingin itu apa? Orang yang ada di loh, kau berzina dengan orang itu. Wih, kita kok banyak kenal. Loh, ini Yesus yang bilang bagaimana? Dunia mungkin kok kita mau jadi yang dia. Kan cerita bodoh ini Yesus yang bilang kok bagaimana kamu Perzinahan terjadi di pikiran, itu perzinahan. Bayangkan, kalau di pikiran saja jangan, apa di kenyataan? Di pikiran saja kau akan mati sebagai pezina. Bagaimana mungkin itu orang yang sementara menghidupi hidup di dalamnya, kau lalu berpikir dia mau masuk surga karena toh, ini tahu siapa yang ajar pak orang itu? Coba saudara, ini kalau cuma mau bilang begitu saudara, ini gereja ini selama dari dulu jadi besar. Dari dulu di sini tidak diizinkan. Saya bilang oke, kalau gereja lain mau tangani nanti gereja lain jo. Kita nih mau masuk neraka soalnya. Iya saudara. Coba, ini tidak mudah sekali lagi, ya.
Nah kalau orang anggap di sini itu orang penghidupan, kan terlalu bodoh kita ini. Sama dengan usir-usir jemaat. For apa jemaat di sini ribuan orang, tapi Tuhan kau usir keluar. Coba menurut saudara, mana yang tepat? Jangan ikut tuh pendeta model begitu. Itu pendeta yang penting kita tambah orang. Dia mengabaikan kebenaran. Nah, itu. Ini penyesat dia nama. Saya pikir yang kita ketakutan. Bayangkan kalau seandainya malam ini kita mati. Nyata Tuhan bilang, "Kya pangananya tidak pernah luruskan. Kya patako." Coba. Saya begitu ngeri saudara sebenarnya. Dengan hal ini dalam hati. Tuhan. Tuh. Orang lain gampang sekali akhirnya. Tuh. Tidak pernah tahu, bayangkan saudara. Akhirnya jemaat puluhan ribu, jemaat ribuan orang. Tuh. Akhirnya pendeta sudah sementara melakukan dosa. Kenapa? Karena dia kasih biar DP jemaat berdosa. Tidak mudah saudara. Untuk hidup kudus tidak mudah. Untuk menjaga pikiran kita bersih dan suci tidak mudah. Itu tadi saya tiba-tiba saudara. Tadi di kendaraan tadi semua Bajalang. Itu doa saudara. Nah oh Tuhan. Ya ingatkan kami. Karena mungkin saja ini adalah perjalanan terakhir. Iya tadi kita berdoa begitu. Kalau ini adalah saat terakhir bagi kami. Tolong kami menjaga hati, menjaga pikiran kami kudus. Tuhan, siapa tuh orang tadi kau mau pergi mana? Bayangkan saudara, waktu pulang berlutut, Tuhan, kalau ada di pikiran tadi tak salah, kalau ada di perasaan tak salah, toh perkataan salah Tuhan, ampuni. Kenapa? Karena ini perkataan, so siap. So siap. Nah bagaimana ini kalau mati? Tiba-tiba mati. Hah? Benarkah kau sudah membereskan diri di hadapan Tuhan? Membereskan hati dan pikiranmu? Sudah belum? Nang enteng padahal semua pergi. Coba saudara. Terus ini dong. Kalau saya sampai sekeras ini saudara. Bukan karena apa? Karena kita juga berpikir bagaimana kalau kita yang mati. Tuh. Yang kali saudara waktu Tuhan ingatkan sesuatu. Kok kita nyandak bilang. Saya berpikir begini. Bagaimana kalau itu orang semua mati. Harusnya dia mendengar kalimat saya. Coba. Ini tanggung jawab saudara. Sebagai pengajar. Tuhan tuntut nanti. Aku letakkan di hatimu untuk diperkatakan. Siapanya ndak bilang. Ya. Saudara, taruh di hati. Orang ini bukan, oh iyo, sudah waktu kata dia mati. Semua memang ada waktunya. Semua ada waktunya. Nah bayangkan kalau waktu itu sudah tiba untuk kita. Benarkah kau siap? Bayangkan Yesus yang bercerita kan tentang apa? 10 darah, 10 gadis, ya, yang apa? Menunggu kedatangan mempelai. Lihat. Ya, ini Yesus pehot baik perumpamaannya. Dia bercerita tentang ya bagaimana kejadiannya waktu mempelai sorga datang.
pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Coba saya 5 diantaranya bodoh, 5 ya sudah, saudara tahu itu ya. Coba ayat berapa itu ya. Ada suara. Loh, apa? Song-songlah mempelai itu. Nah, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Sudah juga khotbah-khotbah itu. Kau bukan panitia penyambutan mempelai ya. Boro-boro jadi mempelainya. Kau bukan panitianya. Waktu tengah malam apa? Terdengar suara. Song-songlah dia. Mempelai datang. Kong orang? Sudah segala rupa Jo. Belum kok itu. Dorang ini penyesat. Tuh. Kenapa? So tahu-tahu semua tenang-tenang. Kenapa dia? Selalu bicara Tuhan. Semua datang, semua mati. Sekali lagi. Tengah malam. Sementara Alkitab kita. Ya, ini semua saudara. Semua. Petrus, Paulus, surat-suratnya selalu berkata apa? Ini waktu tengah malam. Kalau saudaranya tidak dapat dengar. Kau memang bukan panitianya. Apalagi mempelainya, bukan. Jadi kedatangan Tuhan pasti bukan untukmu. Aduh. Mempelai datang, song-songlah dia, Kong. Sudah lihat? Seharusnya begini, orang yang sungguh-sungguh sedang menyambut kedatangan mempelai apa? Bangun. Bereskan pelita. Markul saudara, semakin yang tidak peduli, oh sudah. Memang kamu tidak pernah akan menjemput mempelai datang. Harusnya suara itu masuk di telinga, masuk di hati. Dan membuat kau bangun. Siapkan pelita. So bersih belum tuh pelita? Masih ada minyak atau bagaimana? Itu tidak pernah membereskan pelita. Semua ada di pelita. Ini tuh hal kerajaan sorga. Ini yang bilang Yesus ya. Nah, kalau saudara sampainya tidak peduli, pelitamu. Ya ampun. Kok ngapa? Gadis-gadis yang bodoh, ini cara Yesus menggambarkan apa itu bodoh dan apa itu bijaksana. Lihat, yang bodoh itu bagaimana? Nintau bareken. Apa tuh yang bodoh? Nintau baca. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Berikan kami sedikit. Pandang enteng. Tambah akan juga sedikit. Oh, saudara hati-hati ya. Hati-hati ya. Saya lihat keadaan saudara. Saya tahu khotbah hari ini sangat tepat. Ya, berbahagialah dia yang sedang memperhatikan. Celakalah saudara yang tidak pernah peduli dengan keadaanmu. Yang saya lihat saudara, ini kita yang berdiri di muka sini dapat lihat saudara itu sebenarnya sekarang sedang sungguh-sungguh atau sebenarnya kau sedang kehilangan semangat untuk menjemput Tuhan.
Dapat lihat saudara, dapat lihat. Kita yang tidak maha tahu. Tapi melihat sikap saudara, saya tahu berapa orang yang sementara diteguhkan. Kiapa khotbah malam ini mesti seperti ini. Pelita hampir padam. Ini kan karena tidak pernah memperhatikan pelitanya. Bayangkan saudara, kalau Yesus memberi gambaran di sini, semua mereka tertidur soalnya. Baik yang bodoh maupun yang bijaksana, tasono. Lihat saudara, jangan pandang enteng. Yang bijaksana saja ternyata bisa tertidur dalam keadaan seperti ini. Ini kalau saudara tidak membangunkan, tidak memperjuangkan dirimu, masuk neraka. Kan terakhir ini mereka mengetok pintu. Dan mempelai bilang apa? Undur. Aku tidak mengenalmu. Itu pintu kunci. Ini terlalu pandang enteng soalnya. Terlalu pandang enteng. Tuhan, bukakan kami pintu. Tuhan itu bilang apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dan saya takut. Saudara kan yang takut jago. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun bukan. Masih lama kurang bikin takut buat orang. Masih lama force apa? Masih lama tuh force apa? Saya justru takut sekali saudara dengan pendeta-pendeta yang bilang masih lama, masih lama. Sementara Petrus bicara sodekat, Paulus bicara sodekat. Dan Tuhan yang tidak pernah bilang orang sesat. Hati-hati dengan tuh pendeta yang selalu berkhotbah, udah masih lama Tuhan mau datang. Ini kalau lihat keadaan sekarang, Tuhan masih kira-kira 10-20 tahun lagi. Hati-hati tuh pendeta begitu. Kenapa? Karena Yesus datang dan dia bilang sodekat. Petrus bilang sodekat. Paulus bilang sodekat. Alkitab bilang sodekat. Dan kamu bilang masih lama. Ternyata kan terbukti. Sampai sekarang dia belum datang-datang. Baca lagi coba 1 Petrus berapa tuh? Tadi 1 Petrus. Apa? Coba baca. 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Tunggu ya. Saudara lihat, waktu saudara kasih biar hawa nafsu menguasaimu, saudara tidak pernah berharap Tuhan akan datang. Saudara, kenapa? Karena kau menolak untuk hidup kudus. Kau menolak untuk berpikir kudus. Kau menolak untuk hidup serius cari Tuhan. Itu tuh orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu. Yang sudah pandang enteng. Sekarang bayangkan saudara, rumah tangga. Ya, ini so anggap pokoknya permainan. Itu bukan sadiki saudara, itu pendeta yang dulu Bapak chatting pases. Sama saya tanya, loh Pak Pendeta, memang istrinya sudah meninggal? Oh enggak, tapi orang selama enggak sama-sama. Maksudnya ini gembala. Sampai tak lupa dong nama-nama. Jadi soalnya tahu orang ini masih ada di sini, kasih di mana? Ini cerita betul saudara. Ini kan zaman media, medsos. Sampai, waktu itu saudara kita, Tuhan bagaimana ini? Saking sampai jengkel saudara, kita cuma rasa bagaimana karena ini hamba Tuhan, kita mau blok. Memang yang tidak pernah misalnya yang porno itu tuh enggak ya. Tapi dia ada sementara small call video. Halo Ibu Pendeta, ini saya sementara sarapan. Rasanya siapa datanya?
Iyo. Sampai saudara DP terakhir dia badiang karena kita tidak pernah balas biar 100 kali. Ya. Ibu pendeta apa? Ini loh. Ini saya suka sekali anjing. Ini anjing-anjing saya beli dari luar negeri. Saya ingat waktu itu saya terpancing jengkel. Saya bilang, oh iya kebetulan Pak saya tidak suka anjing. Pasti saudara. Iyo. Ini cerita betul saudara. Jadi sekali lagi ini bercerita disungguhkan. Kita lihat saudara banyak sekali yang kayaknya dong sudah mangdeng tuh. Ya. Karena kurang kita nyat cuma dompet nama tuh. Iya saudara. Waktu itu saya semua blok. Ini masih melayani. Oh Tuhan. Kenapa dia kasih tunjuk khotbah-khotbahnya. Tuhan. Tuh. Ini enggak bagus sedu saudara. Kalau para pendeta bisa seperti ini kong angkos apa? Takutlah akan Tuhan. Kasih tunjuk ibu pendeta ya. Dia nyandak bilang kalau napa tapi oto udah 2. Iya. Sengaja bawa foto pada DP garasi. 2 DP oto. Oke apa? Karena 2 DP ngan DP oto kalau kita semua pergi. Saudara. Betul saudara. Saya sudah hati. Yang kini orang-orang ini. Aneh-aneh. Taunya nak war-war saudara. Bawa foto kasih tunjuk DP gereja. Nah itu pernah balas sampai akhirnya sudah sebadiang. Iya saudara. Ini bukan cerita apa ini. Maksudnya saya sedang bilang tentang ini kejahatan di medsos. Bisa sampai seperti itu. Sampai orang marah orangnya peduli. Coba. Kalau kita ini cuma yang penting yang kita senang. Kan dia kok pendeta. Semua jadi kaya teren. Bayangkan kalau sampai oto 3. Tuh tambah dan dia punya 2. Kena bodok. Dan DP dosa. Jadi DP oto dan DP dosa tambah kamari. Coba. Ini saya taruh dalam hati. Itu kan tolong Pak kita. Nggak ada. Kenapa mesti bilang seperti ini nih. Ini ibu-ibu janda yang cantik-cantik ini. Tuh hati-hati nih. Ibu-ibu janda ini. Tuh, jangan sampai ini dilihat. Dong lihat dulu dapat lihat baru 30. Halo, aduh, tante umur berapa? Tante kelihatan kayak 25 tahun ya, sudah. So dekat dia. Tuh ini. Kalau Tuhan mau bicara saudara ini ada yang tidak tepat Kalau ini ibu-ibu belum baking cuma ingat sebentar malam ada yang ganggu. So langsung taruh pagar. Enggak ada yang ganggu pak kita. Baca ceritanya enggak betul enggak usah. Jangan baca cerita kita. Nah, gitu saudara. Ya. Harus ya. Ada sujud mau bilang jangan sampai ini soalnya tiba-tiba dapat ingat saudara. Duh Tuhan tolong ya. Bayangkan saudara. Ini dosa, ini menanti, itu sama dengan Kain. Bayangkan dosa, Tuhan bilang, dia tunggu bangku di muka pintu. Dia sangat menggodamu. Itu jelas itu Kejadian pasal 4. Dosa itu siapa? Bayangkan dosa itu di situ digambarkan orang. Dosa itu pribadi. Dia mengintip di depan pintu mana itu. Tuh. Nih. Coba. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kong angko bukan cuma mengintip. Tuh. Mengintip kan berarti DP lubang maka cili. Ini dia malah buka. Kita kok baik-baik. Mari semua welcome. Duh banyak orang suka pak kita ya. Pokoknya satu malam 100 orang bertelepon bodoh. Oh bapak saudara toh. Mari jadilah perempuan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus. Nah, gitu saudara. Karena kalau tetanggamu mati belum tentu saudara masih 20 tahun lagi. Bisa saja DP besok angko itu menyusul.
Coba kuat. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tapi Tuhan ini suruh. Ini kan peringatan. Dosa sangat menggoda. Tapi orang harus kuat atasnya. Baking kalah. Begitu. Membayangkan saudara. Saudara mau bikin kalah bagaimana kalau engkau suka sekali? Tuh. Saudara yang mesti taruh di dalam hati. Jijik terhadap dosa. Selama kau tidak jijik terhadap dosa, kau makanannya. Taruh di hati. Dosa menjijikan, begitu. Kalau nyanda, ya sudah. Ya ampun ini gagah sekali. Ya ampun, ya no sudah. Memang setan dengan mudah dia akan mengalahkan kau. Hati-hati saudara. Ya. Jadi kalau sampai Tuhan mesti bicara seperti ini. Mana itu? Jauhi keinginan orang muda, mana itu? Coba. Orang semua so tua toh, ini rata-rata. Bayangkan. Jadi ini bukan cuma orang muda. Yang so tua jauhi keinginan orang muda. Saya kira ini firman Tuhan ya, enggak? Coba. 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Bayangkan. Ini bukan yang begini. Oh iya, jadi kalau orang muda dang boleh. Lah bagaimana? Siapapun Anda, mau tua mau muda, jauhi nafsu orang muda. Kejar keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Mana tuh kejarlah kekudusan. Coba, nanti Tuhan yang kuduskan. Baca nih Alkitab. Yang sudah cuma di pikiran kejar doi. Kekudusan, ya nak mungkin kok. Siapa kok boleh kudus? Tuhan dah suruh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan nanti kekudusan datang sendiri. Kejarlah kekudusan. Ini tuh perjuangan. Saudara-saudara biasa tuh apa? Berjuang melawan sakit. Berjuang melawan nyandak dadoi. Berjuang melawan apa lagi? So berjuang belum mendapatkan kekudusan. Kejar. Baca firman Tuhan. Hidupilah. Berhenti dengan semua yang merusak kekudusan. Dosa sudah mengintip dan dia sangat menggodamu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kau masuk surga. Aduh. Melingkar yang sampai dengan Tuhan bukan main dah. Orang pandang enteng, tu mau baku dapat dengan Tuhan, terlalu sangat diremehkan. Ya. Orang lupa bayangkan sudah itu 10 anak darah tadi. Coba. Tuhan masih kasih kesempatan orang mencari. Tuh. Penuhi pelitamu yang kosong. Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi ada saatnya waktu kesempatan itu tidak ada lagi. Baru saudara mau cari. Saudara datang, suatu tutup pintu. Dia langsung bilang apa? Aku tidak mengenalmu. Tuh. Orang yang buang kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Buang kesempatan untuk hidup kudus. Buang kesempatan untuk taat kepada firman Tuhan. Hati-hati. Ya, yang kau abaikan itu Tuhan. Kalau tiba-tiba waktu itu tiba. Sebenarnya tadi 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Saudara, itu terjemahan apa? Ada 2 atau 3 terjemahan ya
yang menerjemahkan kalimat ini. Jadi sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Di situ mereka menggunakan kata, karena itu seriuslah. Jadilah serius. Seriuslah kamu untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Itu serius, saudara. So serius, bayangkan saudara. Bayangkan kalau yang lain orang serius. Dengar firman Tuhan orang yang serius. Lalu kau menganggap ini tidak apa-apa. Loh, kamu nih sedang kesetanan. So tahu Tuhan semua datang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Seriuslah. Ya. Dia pakai kata ini, be serious. Ya. Seriuslah. Jangan tulang itu orang bikin serius. Ibadahnya tidak pernah serius. Tadi sebenarnya ada banyak alasan. Katu nanti dorang mau bilang apa? Masa katu baru datang, kau semua pulang. Oh, saya pikir sudah toh. So datang, yang penting so datang. Toh. Oh, lalu saya langsung menggunakan kapasitas saya. Gitu toh. Banyak sekali tuh tamu, aku tahu. Ya. Jadi kasihan nih. Toh. Nih ibu kan kasih yang mesti jemput semua DP tamu toh. Entah pikir orang cuma duduk-duduk for apa? Yang tidak guna. Semua orang mau duduk di mayat, semua orang kan mau datang kompilasi situ. Tapi orang duduk bajau. Kau mau apa engkau? Mau apa? Toh. Tapi pikir sudah lebih baik orang pulang menyiapkan ibadah ini. Toh. Jadi tadi ya, udah. Kau panggil sini Bu. Dia bilang mau apa? Jo, orang dua berdoa. Kan cuma itu tapi datang toh. Menjo. Oh manjo yang ron di kamar. Menjo, tuh dua berdoa. Itu. Memang tidak lama berdoa. Tapi saudara karena langsung sungguh-sungguh itu dua-dua langsung kepenuhan. Iya saudara. Ya. Maka tuh dia karena oh Tuhan tidak pernah ada yang salah dengan keputusanmu. Kami bersyukur. Tidak ada yang lebih tepat dari ini Tuhan. Kami bersyukur. Kan begitu. Jadi bukan, kiapa Tuhan? Kiapa mesti dia? Ya ampun. Itu ya saudara. Begitu saja. Jadi doa. Dapat rasa diri Tuhan kan titik. Sudah. Kelar itu menjauh. Sudah ya. Dadah. Terus pulang. Dia semua jemput orang-orang. Komfor apa orang duduk di situ? Oh. Ini saudara ya. Ini sekali lagi ini beban ini luar biasa di hati. Ini kalau bukan untuk saudara komfor siapa? Tuh ya. Itu kan. Tolong Pak kita. Kan sampai di sini. Siapa tuh mau tidur? Nggak bisa, nggak ada kesempatan lagi. Tadi bayangkan saudara. Itu so seperti itu tetap sampai sini tadi akhirnya. Jam apa? Hampir jam 5. Itu. Kok siapa tuh mau tidur? Nggak ada. Ya. Saya belajar. Ya. Dengar khotbah. Baca Alkitab. Berdoa. Ya. Tadi semua 6:30 kan kita mandi. Ya. Tadi mau makan soalnya nggak lapar. Semua saudara. Yang ada saya capek sekali. Ini kok mau bilang apa? Tapi karena saya tahu ini tugas saya. Kok mau bikin apa coba? Tidak ada cara lain. Kan bukan kita sudah janji. Ya, kita mau melayani sampai mati. Jadi Tuhan tolong. Ya, baru tadi saya berdoa begini. Tuhan kasih kita kekuatan. Baru tadi biasanya Tuhan tolong supaya firman Tuhan disampaikan. Baru tadi Tuhan kalimat terakhir kita juga kaget tadi. Tiba-tiba begini. Tuhan kuatkan hamba-Mu.
untuk melayani malam ini. Itu. Oh Tuhan, terima kasih. Iya saudara. Oh, taruh ini dalam di hatimu. Jadilah serius. Jadilah serius. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dengar baik-baik apa? Kuasai, kalau di sini terjemahannya kuasai dirimu. Jadilah serius, kuasai dirimu. Jadi tenang. Jangan biarkan orang disibukkan dengan hal-hal yang tidak. Oh. Jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau cuma berdoa sembarangan, semua orang dapat lihat boleh. Mari kalau berdoa seperti yang Tuhan mau, hati-hati. Kau perlu menguasai diri, menjadi tenang. Baru doamu itu bisa capai sasaran. Mencapai Tuhan maksudnya. Tuhan suka dengan doa yang itu. Kalau nyanda itu doa cuma hafal for apa? Doamu tidak ada arti. Tuh ya. Biarkan hatimu ikut setiap kali kau berdoa. Pasti beda saudara. Itu baca tuh Alkitab. Ya. Saudara pasti akan beda. Kayak apa? Waktu saudara berlutut berdoa. Saudara doakan Alkitab yang baru saja itu kalau baca. Doamu akan berbeda. Saudara baca apa? Saudara dengar apa tadi khotbah? Nah, itu harusnya jadi doamu. Ya, bukan cuma oh Tuhan, buat aku menjadi sehat dan kuat. Tolong berkati anak-anak. Nah itu tuh DP doa. Buat mereka berhasil. Semua dapat nilai A. Berdoa supaya engkau anak terjaga pikirannya. Bertumbuh dalam iman sejak dia kecil. Itu tuh orang tua berdoa. Yang cuma berdoa Tuhan tolong supaya dia bertumbuh sehat, kuat dan cantik. Supaya dia jadi bintang Tuhan. Kalau dia jadi bintang kan kita semua kaya. Ya. Tuh. Sekarang kan seperti itu tuh. Aduh sudah. Tapi anak suka kerja di sana, di sini, di situ. Tuhan tolong. Hati-hatilah saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah serius terhadap kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadikan dia yang terutama. Yang pertama di hidupmu. Siapkan dirimu. Berjaga-jaga. Jangan sampai saudara datang batoki. Tuhan tutup kotek tu pintu. Oh Tuhan. Aku tidak mau terlambat datang. Aku mau serius mencarimu. Haleluya.